Halo semuanya, kembali lagi di channel Anime Review Indonesia. Bersiaplah kawan-kawan, karena chapter kali ini benar-benar keren gila. 10/10, langsung saja. Judul chapter 1130 adalah Pangeran Terkutuk. Chapter dimulai di kapal Elbaf. Franky dan Jinbei mengatakan kalau mereka sudah mencari Luffy dan yang lainnya kemana-mana, tapi tetap tidak ketemu. Jadi mereka memutuskan untuk mempercayai mereka dan akan menunggu di Elbaf. Kembali ke grup Luffy, setelah mereka keluar dari diorama Road, mereka ternyata sedang berada di dalam kastil raksasa di tengah pulau yang sedang dalam musim salju dan dikelilingi oleh hutan dan gunung yang besar. Di kastil tersebut juga ada jembatan besar yang menghubungkan dengan pohon besar lainnya. Tiba-tiba ada orang yang lewat dan mereka kemudian bersembunyi. Yang lewat adalah Goldberg dan Ger, anggota bajak laut raksasa generasi baru. Mereka sedang membicarakan tentang kenapa Hajrudin mau merekrut Rod si Sinting yang sukanya menculik kapal dan menuduh mereka menyusup. Mereka bilang kalau Rod lebih buruk dibandingkan Luffy. Luffy dan yang lainnya pun langsung lari ketika mereka tidak melihatnya. Tapi tiba-tiba Luffy berhenti di tengah jembatan karena dia merasakan sesuatu dari seseorang yang sangat kuat. Luffy sudah merasakannya sejak pertama kali sampai di tempat ini. Zoro dan Sanji pasti merasakannya juga. Luffy pun turun ke bawah ke arah hutan untuk menemui orang tersebut. Kembali ke kapal Elbaf, koran berita telah tersebar ke seluruh dunia. Dan salah satu beritanya adalah bajak laut raksasa telah menyerang Egghead. Itu mengejutkan Dory dan Brogy karena kini bounty mereka menjadi 1,8 miliar. Padahal sebelumnya hanya 100 juta saja. Tapi 100 tahun yang lalu. Di situ juga ada foto Luffy yang dalam mode Gear 5. Tapi Robin menyadari ada yang aneh. Kenapa di tangan Luffy ada simbol X? Robin merasa familiar. Dia mencoba mengingat tapi tetap tidak menyadarinya. Wajar saja karena yang ada di kapal tidak ada saat arc Alabasta berlangsung. Tapi di mana Chopper? Dory dan Brogy menyebut bahwa ternyata Luffy saat ini sudah sejajar dengan Akagami. Bahkan Hajrudin si anak Raja Elbaf juga di bawah naungan Luffy. Hajrudin sebenarnya ingin menjemput Luffy, tapi karena Dory dan Brogy lebih senior, maka Hajrudin diperintahkan untuk menjaga Elbaf dari masalah. Masalah itu adalah pangeran lain di Elbaf. Dia banyak melakukan kejahatan dan butuh semua prajurit Elbaf untuk menangkapnya. Dia begitu menginginkan buah iblis legendaris yang diwariskan secara turun-temurun di keluarga kerajaan. Bahkan dia sampai membunuh ayahnya sendiri, yaitu Raja Harlord, untuk mendapatkan buah itu. Entah dia sudah memakannya atau belum. Dua panel terakhir adalah double panel yang sangat epik. Luffy saat ini sudah berada di depan raksasa yang sedang dirantai dan matanya tertutup. Aura dan penampilannya semacam campuran dari Kaido, Katakuri, dan Doflamingo. Walaupun tidak melihat, dia menyadari kalau ada seseorang di hadapannya. Dia kemudian menanyakan nama. Seperti biasa, Luffy menjawab dengan, "Aku adalah Luffy, orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut." Luffy menanyakan tempat apakah ini. Raksasa itu pun menjawab kalau ini adalah tempat lahirnya perang, tanah perang, kerajaan Elbaf yang perkasa. Dan dia pun juga memperkenalkan diri sebagai sang dewa matahari yang akan membawa kehancuran dunia. Namanya adalah Loki. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu agar channel ini terus berkembang. Tulis pendapatmu tentang chapter ini di kolom komentar di bawah ya.